Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Escape from Victoria. Film ini diadaptasi dari kisah nyata, yakni sebuah film yang menceritakan dua tahanan yang berhasil melarikan diri dari penjara tanpa meninggalkan jejak. Kisah ini pernah terjadi di dunia nyata, tepatnya di negara Afrika Selatan pada tahun 1978. Cerita berawal dari dua orang pria, yakni Jenkins dan Stephen. Mereka melakukan sebuah misi kampanye berupa perlawanan pada pemerintah kulit putih di Afrika Selatan, yakni terkait dengan adanya aturan pemisahan berdasarkan dari warna kulit yang dilakukan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan. Misi tersebut antara lain untuk membela penduduk kulit hitam yang merasa dikucilkan oleh pemerintah. Namun berkat perlawanan yang mereka lakukan, akhirnya Jenkins dan Stephen ditangkap oleh otoritas pemerintah kulit putih. Kemudian mereka dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara. Namun siapa sangka Jenkins dan Stephen ternyata berhasil melarikan diri dari penjara tersebut, yang padahal penjara tersebut terbilang cukup ketat bila bercerita soal keamanannya. Lalu bagaimana cara mereka berdua melarikan diri dari penjara yang cukup ketat ini? Namun sebelum melangkah jauh ke dalam isi ceritanya, Mimin mau kembali mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar menekannya terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang pria, diantaranya Stephen dan Daniel Radcliffe, atau yang kita kenal sebagai tokoh Harry Potter. Sebagai bentuk protes terhadap pemerintah, mereka berdua meledakkan sebuah surat di berbagai titik sebagai anti-apartheid melalui surat kabar. Namun sayangnya aksinya lagi-lagi dianggap negatif dan dianggap sebuah tindakan radikal oleh pemerintah. Akan hal ini mereka berdua pun ditangkap dengan bukti beberapa mesin ketik dan beberapa dakwaan yang mengacu pada aspek ideologi yang merusak dan bersifat melawan aturan pemerintah. Kemudian setelah hakim memberi keputusan, akhirnya mereka pun dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Kemudian mereka berdua pun dibawa ke suatu tempat, yakni penjara Pretoria, yakni tahanan politik. Setibanya di dalam penjara, Jenkins sangat memperhatikan sistem keamanan penjara tersebut dan berfokus ke beberapa kunci yang dibawa oleh petugas. Karena menurut Jenkins itu adalah satu-satunya jalan untuk keluar nanti. Kemudian setibanya di sel tahanan, ternyata mereka berdua dimasukkan ke sel tahanan secara terpisah. Yang artinya di sini akan menyulitkan baik Jenkins maupun Stephen untuk berkomunikasi. Untuk sementara ini yang mereka bisa lakukan hanya dengan bahasa isyarat sebagai komunikasi mereka. Kemudian di hari pertama, Jenkins dan Stephen mereka berdua mulai mengamati keadaan sekitar. Dan sama sekali belum mendapat ide dengan cara apa untuk bisa keluar dari sel tahanan ini. Singkat cerita, 23 hari kemudian, Jenkins dan Stephen, kini mereka sudah mendapat satu rekan untuk meloloskan diri. Dan mereka bertiga menjadi satu tim yang selalu berbagi informasi. Kemudian di hari yang ke-33, Jenkins saat itu masih juga belum bisa mendapatkan ide bagaimana dan dengan cara apa meloloskan diri dari penjara ini. Satu-satunya cara untuk keluar dari penjara ini adalah menggunakan sebuah kunci. Karena hal tersebut, maka sejak saat itulah setiap malam Jenkins selalu menatap
ke arah pintu dan memutar otak dengan keras. Berbagai imajinasi dalam benaknya. Hingga keesokan harinya, tepatnya di siang hari, di mana sebuah napi diperbolehkan berbincang dengan sesama napi lain. Maka saat itulah Jengkin mengabarkan kepada teman-teman lainnya apabila dirinya sudah mendapatkan ide untuk keluar, yakni dengan sebuah kunci yang akan dirinya replika dari kunci aslinya. Namun untuk sejauh ini Jengkin masih belum tahu dengan bahan apa untuk mereplika kunci tersebut. Namun kemudian di sore harinya, Jengkin kembali mendapat ide tambahan dari temannya, yakni bagaimana bila membuat kunci dari sebuah kayu. Karena kebetulan dirinya selama di penjara, dirinya berprofesi sebagai pengrajin kayu. Pada awalnya Jengkin merasa ragu karena bagaimana bila kayu tersebut patah dan tertinggal di dalam lubang kunci. Namun itu hanya sebatas rasa khawatir Jengkin. Maka dengan ini dirinya pun perlu mencoba untuk mengetahuinya. Kemudian di malam harinya Jengkin mulai membuat sketsa dan mengukur seberapa dalam dan lebar lubang kunci tersebut. Hal ini harus dibuat secara nyata, karena sedikit saja kesalahan tentu saja akan membuat kunci replikanya menjadi patah. Setelah Jengkin mendapat ukuran yang tepat, dirinya pun mulai menggambarkannya. Kemudian di keesokan harinya sebagai langkah terakhir, saat itu Jengkin membuat ricuh saat acara makan siang. Hal tersebut pun membuat petugas masuk merangkap mereka. Ketika sang petugas memaki Stephen karena membuat ricuh, maka disitulah Jengkin menatap secara seksama pada satu kunci yang akan dirinya replika nanti. Setelah hari kemarin Jengkin menggambar sketsa lubang kunci, maka kini saatnya untuk menggambar batang kunci secara rinci sesuai dengan yang dirinya lihat sebelumnya. Singkat cerita tanpa terasa, hari sudah memasuki hari yang ke-74 Jengkin mendekam di penjara. Berbagai pekerjaan sudah Jengkin jalani sesuai perintah atasannya, seperti bangunan, berkebun, dan lain-lain. Hingga akhirnya ketika Jengkin diminta untuk menjadi tukang kayu. Maka disinilah saatnya Jengkin untuk beraksi mengambil bahan-bahan yang dirinya butuhkan. Namun karena penjagaan di sini sangatlah ketat, sebelum keluar, Jengkin dengan hati-hati memasukkan batang kayu beserta perlengkapan lainnya ke dalam termos kopi. Namun sayangnya ini di luar dugaan Jengkin, karena pada saat itu Jengkin harus melewati pemeriksaan sebelum keluar. Saat itu keringat panas dan dingin Jengkin rasakan, terutama ketika semua pekerja diwajibkan untuk membuang kopi yang tersisa. Sedangkan dalam termos miliknya, terdapat ada beberapa batang kayu yang akan dirinya selundupkan. Akankah Jengkin berhasil melewati pemeriksaan ini? Dan ternyata Jengkin berhasil. Bahkan hal tersebut disaksikan oleh teman-temannya yang juga ikut merasa lega setelah Jengkin berhasil melewati pemeriksaan. Kemudian di malam harinya Jengkin mulai membuat kunci dari batang kayu yang dirinya yakini bisa untuk membuka pintu sel miliknya. Dengan bantuan beberapa alat yang dirinya bawa dari tempat kerja. Akhirnya hanya dengan satu malam, Jengkin sudah dapat mereplika dari kunci aslinya. Maka saat itu juga Jengkin langsung dirinya praktekkan pada pintu kamar miliknya. Setelah Jengkin mencobanya, hal tersebut sungguh ajaib. Karena ternyata kunci kayu buatan miliknya berfungsi untuk membuka pintu selnya. Namun sayangnya kegembiraan Jengkin harus tertunda terlebih dahulu. Karena tidak cukup sampai di situ saja. Ternyata dari masing-masing kamar ternyata memiliki dua pintu dengan kunci yang berbeda.
Bahkan untuk pintu yang kedua ternyata hanya bisa dibuka dari luar. Bahkan hal tersebut pun hampir membuat Jengkin putus asa. Bahkan hingga memasuki hari yang ke-100, Jengkin masih belum mengetahui cara untuk membuka pintu dari luar. Singkat cerita, seperti biasa, Jengkin mulai memperhatikan kembali kunci kedua yang dibawa oleh petugas dan fokus mengamati pada sebuah kunci berikutnya yang akan dijadikan sebagai kunci kedua untuk kamarnya. Setelah selesai dibuat, demi menghemat waktu, kali ini Jengkin mencoba membukanya pada siang hari. Namun sayangnya untuk percobaan yang kedua kalinya, saat itu kuncinya justru mendadak patah di dalam, di saat slot masih menonjol keluar. Karena tentunya pintu tersebut tidak akan lagi bisa ditutup dengan rapat. Saat itu keringat panas dan dingin kembali Jengkin rasakan. Terlebih ketika teman-temannya memberitahukan bila saat itu sedang ada petugas yang hendak memeriksa. Pada saat itu Jengkin berusaha keras mengeluarkan kunci replikanya yang patah. Namun sepertinya waktu sudah tidak cukup lagi. Akhirnya Jengkin pasrah dengan keadaan. Kemudian di malam harinya ketika petugas mulai mengunci satu persatu kamar tahanan, maka saat itulah petugas merasa ada yang janggal dengan pintu kamar milik Jengkin, yakni dengan posisi pintu yang menonjol. Mungkin keberuntungan masih berpihak pada Jengkin. Saat itu petugas hanya berpikir mungkin itu adalah kesalahan dirinya yang lupa saat membuka pintu sebelumnya. Ketika petugas kembali mengunci pintu tersebut, bahkan patahan kayu yang sebelumnya menyumbat lubang kunci kini hilang dengan sendiri tanpa jejak. Mungkin hal ini terjadi terdorong oleh kunci utama yang digunakan oleh petugas. Sementara Jengkin, dirinya pun kembali bisa bernapas dengan lega setelah petugas pergi. Singkat cerita, di hari yang ke-120, sejauh ini Jengkin masih terjebak oleh pintu yang kedua. Di saat Jengkin merasa putus asa, namun saat itu ketika temannya sedang menyapu kamar, maka di situ Jengkin memiliki sebuah ide. Mungkinkah gagang sapu tersebut bisa digunakan sebagai alat untuk menjangkau lubang kunci bagian luar? Untuk sebagai jawabannya, kemudian di tempat kerja, Jengkin membuat sambungan pengait kunci. Dan kemudian di malam harinya, Jengkin mulai mempraktekannya. Setelah bersusah payah, akhirnya Jengkin tersenyum bahagia karena mendengar suara klik kunci yang berjalan, persis seperti yang dirinya harapkan. Kemudian di malam berikutnya setelah Jengkin berhasil membuka pintu yang kedua, maka akan lebih mudah bagi Jengkin untuk membuat kunci berikutnya untuk masing-masing pintu. Meskipun hal tersebut memakan waktu berhari-hari, bahkan hingga berbulan-bulan, kemudian setelah memakan waktu yang sangat lama, akhirnya Jengkin pun memiliki sekitar 20 kunci dari masing-masing pintu. Setelah merasa lengkap dengan kunci yang dirinya buat, Jengkin, Steven, dan temannya yang bernama Leo, mereka bertiga mengabarkan pada semua napi apabila hari esok adalah hari yang sangat tepat untuk keluar. Namun sayangnya ide Jengkin ternyata kurang diminati oleh teman-teman napi lain karena mereka tidak mau ambil resiko. Singkat cerita, hari itu adalah hari yang tepat untuk beraksi, yakni kabur dari penjara ini, di mana semua petugas sedang beristirahat sebelum berganti shift. Perlahan mereka membuka satu persatu ruangan dengan kunci yang mereka buat. Dan akhirnya satu persatu pintu terlewati hingga kemudian mereka pun mencapai pintu yang terakhir. Kemudian mereka pun melihat jalan kebebasan dari balik lubang pintu. Mereka pun tersenyum karena sudah sangat yakin bila ini adalah hari kebebasannya.
Namun sayangnya setelah Jenkin mencoba untuk membuka pintu yang terakhir, saat itu Jenkin merasa kesulitan karena tak ada satupun dari kuncinya yang pas. Bahkan mencoba bergantian untuk membukanya, namun hasilnya tetap sama. Saat itu Jenkin pun merasa putus asa dan tampak pasrah. Namun lain halnya dengan temannya. Dirinya nekat mencongkel dan memahat bagian slot. Akhirnya pintu pun terbuka secara paksa. Kemudian mereka bertiga pun segera berganti pakaian dan mengendap-endap. Perlahan mereka meninggalkan ruang penjara dengan penuh perhitungan. Dengan menggunakan sebuah cermin untuk menghindari pengawas, karena bisa saja sewaktu-waktu pengawas tersebut menembak mereka. Dengan sangat hati-hati akhirnya mereka pun berhasil mencapai jalanan, hingga pada akhirnya Jenkin dan kawan-kawannya pun berhasil kabur dari penjara tersebut. Kemudian mereka pun menyewa sebuah taksi dan kemudian mereka pun meninggalkan kawasan lokasi penjara Pretoria. Dan inilah akhir cerita dari film Escape from Pretoria. Jadi buat teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai tamat. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di review film berikutnya.